"Jangan masuk ambulans itu!" teriak gadis miskin, basah kuyup dan ketakutan, kepada istri miliuner yang sedang hamil. Beberapa menit kemudian, pria-pria berseragam putih mendekat dengan diam, membawa suntikan dan menghindari identifikasi. Apapun. Sang suami masih linglung akibat kecelakaan, merasakan ada yang tidak beres, dan memutuskan untuk melarikan diri, meski tidak tahu alasannya. Malam itu, sesuatu yang tampak seperti pertolongan justru mengubah hidup mereka. Menurutmu, apa itu? Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Malam itu hujan turun deras, seolah berusaha membasuh sesuatu dari dunia. Angin menghantam jendela mobil yang melaju dalam diam di jalan gelap menuju Jakarta. Di dalamnya, Bayu Adiwangsa, seorang pengusaha teknologi yang terkenal dengan kesuksesannya, menyetir dengan mata lelah namun tetap waspada. Di sampingnya Ratna, istrinya yang sedang hamil 6 bulan, mengelus perutnya dengan lembut. Mereka jarang berbicara, keduanya telah menjauh dalam beberapa bulan terakhir. Bayu tenggelam dalam pekerjaannya, membangun Adiwangsa Tech, perusahaan teknologi yang kini menjadi incaran para investor besar. Ratna merasa kesepian selama masa kehamilannya. Malam ini mereka berusaha untuk kembali terhubung. Makan malam dengan investor menandai awal fase profesional, baru bagi Bayu. Dan siapa tahu pendekatan kembali di antara keduanya. Tapi jalan raya memutuskan sesuatu yang lain. Mobil hitam, tanpa lampu, muncul tiba-tiba dari samping dan menabrak. Dengan keras, mobil pasangan itu terbalik 2 kali dan jatuh ke jurang kecil di pinggir jalan puncak. Dunia seakan berhenti berputar. Bayu terbangun dengan nyeri di dada, wajah kotor oleh darah dan telinga berdenging. Ia berusaha memahami di mana dia berada. Melihat ke samping, Ratna tidak sadarkan diri, wajahnya tergores, tangannya masih di atas perut. Kepanikan menguasainya. Ia keluar dari mobil dengan susah payah, berteriak minta tolong. Saat itulah ia melihat sebuah ambulans mendekat. Sirin mati. Tidak ada identifikasi yang terlihat. Rasa lega hanya bertahan beberapa detik. "Jangan masuk, mereka bukan yang asli." Suara lemah itu berasal dari seorang anak, bersembunyi di balik tiang. Dia adalah gadis kecil, sekitar 8 tahun, kotor, basah, kaki telanjang, rambut menempel di wajah. "Mobil itu sudah ada di sana sebelum kecelakaan. Saya lihat. Dan sirine itu salah. Itu cuma stiker." Bingung, Bayu memperhatikan lebih seksama. Ambulans itu tidak memiliki plat resmi. Simbol kesehatan terlihat pudar dan salah posisi. Pria-pria yang turun mengenakan jas lab yang longgar, tanpa tanda pengenal. Salah satu dari mereka memegang jarum suntik. Yang lain tampak gugup. Didorong oleh insting yang tidak disadarinya, Bayu mengangkat Ratna dalam pelukannya dan berlari dengan susah payah ke balik pagar. Gadis kecil itu berjalan di depan, menunjukkan jalan. Para pria itu mencari tapi tidak menemukan siapapun. Mereka kembali ke ambulans dan menghilang. "Ayo cepat, kita harus pergi dari sini," bisik gadis itu. "Mereka akan kembali." "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang mereka?" tanya Bayu, masih kebingungan. "Nama saya Lestari. Saya tahu banyak hal yang tidak seharusnya saya ketahui," jawabnya singkat. "Ada tempat aman tidak jauh dari sini. Bisa berjalan." Bayu mengangguk, masih menggendong Ratna yang mulai sadar perlahan. Mereka berjalan melalui hutan kecil menuju sebuah jalan setapak. "Kenapa kamu membantu kami?" tanya Bayu lagi. Lestari menatapnya dengan mata yang jauh lebih tua dari usianya. "Karena saya tahu siapa yang melakukan ini pada bapak dan ibu, sama seperti yang mereka lakukan pada ibu saya." Setelah berjalan selama 20 menit, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana. Lestari mengetuk pintu dengan pola tertentu. Seorang wanita paruh baya membukanya. "Ya Tuhan Lestari, siapa mereka?" "Ibu Widya, mereka butuh bantuan. Seperti dulu ibu membantu saya dan ibu saya." Widya Sulistyo, seorang jurnalis pensiun yang kini menjadi penulis, langsung memahami situasi. Ia membawa mereka masuk, membantu Ratna yang setengah sadar berbaring di tempat tidur, dan mengobati luka-luka Bayu.
Istri Anda perlu istirahat total, kata Widya setelah memeriksa Ratna. Untungnya, bayinya tampaknya baik-baik saja, tapi kita harus waspada. Bayu menggenggam tangan Ratna, air mata mengalir di pipinya. Maafkan aku, sayang, ini semua salahku. Ratna yang sekarang sadar sepenuhnya menggelengkan kepalanya. Jangan menyalahkan dirimu, apa yang terjadi? Di mana kita? Sementara Widya mengurus Ratna, Bayu duduk di ruang tamu bersama Lestari yang gelisah. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ambulans palsu itu? Tanya Bayu Lestari menghela napas panjang. Saya mengenali tanda-tandanya. Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka bekerja untuk Darmawan Santoso. Nama itu membuat Bayu membeku. Darmawan Santoso adalah pesaing bisnisnya, pemilik Santoso Corp, yang baru-baru ini menawarkan untuk membeli Adiwangsa Tech dengan harga yang sangat tinggi. Bayu menolak. Bagaimana kamu tahu tentang Darmawan? Ibu saya dulu bekerja sebagai pembersih di kantornya. Saya sering ikut karena tidak ada yang menjaga saya di malam hari. Saya tumbuh di antara koridor, ruang rapat, papan tulis dengan target, dan nama direktur. Saya tahu detail yang tidak pernah diperhatikan orang. Tangga darurat yang langsung menuju ruang direksi, kode di papan pengumuman, warna kursi pria dengan map seperti yang saya sebut. Bayu menatapnya dengan kagum dan kebingungan. Berapa umurmu, Lestari? 8 tahun, hampir 9, jawabnya dengan suara kecil. Tapi saya sudah hidup sendiri sejak umur 5 tahun. Sendiri? Bagaimana mungkin? Lestari menelan ludah, matanya menatap jauh ke kegelapan. Ibu saya menemukan dokumen aneh, gerakan keuangan yang dia anggap salah. Dia bicara dengan seseorang, dia ingin membantu. Beberapa hari kemudian dia terpeleset dan jatuh di ruang teknis yang sedang dalam perbaikan, tapi seharusnya tidak terbuka. Dia berhenti sejenak, mengambil napas. Ibu tidak bangun lagi. Perusahaan menutup semuanya, mengatakan dia seharusnya tidak berada di sana. Tidak ada proses yang dibuka. Saya dibawa ke panti asuhan dan kemudian menghilang dari sistem. Bayu merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Dan kamu pikir itu bukan kecelakaan? Lestari menatapnya langsung. Saya tahu itu bukan kecelakaan. Sama seperti yang terjadi pada bapak dan ibu malam ini, bukan kecelakaan. Dari kamar, sebelah mereka mendengar Ratna memanggil. Bayu segera bergegas ke sisinya. Kita harus menghubungi polisi, kata Ratna. Lestari, yang telah mengikuti mereka, menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan, beberapa dari mereka bekerja untuk Darmawan. Mereka akan menemukan kita. Widya mengangguk setuju. Gadis ini benar. Kita perlu bukti dulu sebelum melibatkan pihak berwenang. Terlalu berbahaya. Ratna melihat ke arah Lestari dengan perhatian mendalam. Kamu menyelamatkan kami, sayang. Terima kasih. Lestari tersenyum kecil, mungkin untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Ibu mengingatkan saya pada ibu saya. Dia juga selalu mengelus perutnya saat mengandung saya. Malam semakin larut. Hujan masih turun di luar, lebih deras dari sebelumnya. Di dalam rumah kayu yang sederhana, 4 orang duduk dalam keheningan. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bayu menatap istrinya yang tertidur, tangan protektif di atas perutnya yang membesar. Kemudian matanya beralih ke Lestari, gadis kecil yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Kenapa, bisik Bayu? Kenapa Darmawan melakukan ini? Widya, yang sedang menyiapkan teh hangat di sudut ruangan, menjawab pelan, karena beberapa orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan perusahaanmu, Bayu, adalah sesuatu yang sangat diinginkan Darmawan. Kamu tahu tentang itu? Aku mungkin sudah pensiun, tapi aku masih punya koneksi di dunia jurnalisme. Adiwangsa Tech adalah permata yang sedang naik daun dan Santoso Corp sedang kesulitan. Merger akan menyelamatkan mereka, tapi kamu menolak. Bayu mengangguk perlahan. Aku tidak pernah berpikir dia akan sampai sejauh ini. Lestari, yang duduk di ambang jendela mengawasi hujan, berbicara tanpa menoleh. Dia akan melakukan lebih dari ini. Saya telah mendengar rencana-rencananya. Mereka pikir tidak ada yang mendengarkan ketika ada anak kecil di ruangan. Pagi datang.
dengan kabut tipis menyelimuti pegunungan. Bayu terbangun di sofa tua, punggungnya sakit karena posisi tidur yang tidak nyaman. Melalui jendela ia bisa melihat Lestari di halaman belakang, mengumpulkan sayuran dari kebun kecil Widya. Anak itu bergerak dengan ketangkasan yang hanya dimiliki mereka yang terbiasa hidup sendiri. Bayu berjalan ke kamar tempat Ratna beristirahat. Istrinya sudah bangun, wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih hidup. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya lembut. Ratna tersenyum lemah. "Lebih baik. Bayi kita sepertinya baik-baik saja." Dia menendang sepanjang malam. Dia menggenggam tangan Bayu. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Sebelum Bayu bisa menjawab, Widya masuk membawa nampan dengan teh hangat dan roti. "Kalian harus makan. Kita perlu energi untuk menghadapi hari ini," katanya dengan nada tegas yang tidak menerima penolakan. Lestari masuk membawa beberapa wortel dan bayam segar. "Untuk ibu dan bayi," katanya, menyerahkannya kepada Widya. Kemudian gadis itu duduk di tepi tempat tidur menatap Bayu dengan serius. "Saya perlu kembali ke kota. Ada sesuatu yang harus saya ambil." Bayu langsung menggeleng. "Terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa pergi sendiri." "Saya sudah hidup sendiri selama 3 tahun, Pak. Saya tahu cara menjaga diri saya sendiri." "Apa yang begitu penting hingga kamu harus kembali?" tanya Ratna dengan lembut. Lestari mengeluarkan secarik kertas kusut dari sakunya. "Ibu saya menulis sesuatu sebelum dia pergi. Alamat dan kode. Saya tidak pernah tahu apa artinya, tapi mungkin bisa membantu kita." Widya melihat kertas itu dan mengerutkan dahi. "Ini alamat di daerah perkantoran Jakarta. Dan kode ini," dia berpikir sejenak, "mungkin kode akses atau kombinasi kunci." "Biarkan aku yang pergi," kata Bayu tegas. "Tidak," Lestari menggeleng. "Anda akan langsung dikenali. Dan teman-teman, Darmawan ada di mana-mana." Dia menunjuk ke koran yang dibawa Widya. Halaman depan menampilkan foto Bayu dengan judul "Pengusaha Teknologi Terkemuka Hilang Setelah Kecelakaan." Bayu mengambil koran itu dengan tangan gemetar. Artikelnya mengatakan bahwa mobil Bayu ditemukan terbalik di jurang, tapi tidak ada tanda-tanda penumpang. Polisi mencurigai Bayu dan Ratna mungkin terluka dan mencari bantuan, atau lebih buruk lagi. Artikel itu juga menyebutkan Darmawan Santoso sebagai teman dekat dan rekan bisnis yang terpukul oleh berita ini. "Dia mencoba membuatnya terlihat seperti kita menghilang dalam kecelakaan," gumam Bayu. "Dia menciptakan narasi." "Dan polisi?" tanya Ratna. Widya menghela napas. "Komisaris Agung adalah teman golf Darmawan. Aku pernah menulis artikel tentang koneksi mereka beberapa tahun lalu." Lestari menarik lengan baju Bayu. "Lihat," dia menunjuk ke bagian artikel yang menyebutkan bahwa Eko Prawira, asisten eksekutif Bayu, akan sementara mengambil alih operasi Adiwangsa Tech. "Eko," Bayu terkejut. Dia baru bergabung dengan perusahaan 6 bulan lalu. Dia tidak berhak mengambil alih. "Kurasa kita sudah menemukan mata-mata Darmawan di perusahaanmu," kata Widya. "Ini semua telah direncanakan dengan baik." Bayu merasa dadanya sesak. Selama 6 bulan terakhir, Eko telah menjadi tangan kanannya, mengakses semua dokumen penting, mengetahui semua rencana strategis. Dia bahkan tahu tentang rencana perjalanan Bayu dan Ratna malam itu. "Kita membutuhkan bukti," kata Bayu. Tangannya mengepal. "Bukti bahwa Darmawan mencoba mengambil alih perusahaanku dengan cara kotor. Bukti bahwa dia mencoba menyingkirkan kami." Lestari mengangguk. "Itulah mengapa saya harus pergi ke alamat ini. Mungkin ibu saya menyembunyikan sesuatu di sana." Ratna, yang telah mendengarkan dengan tenang, akhirnya berbicara. "Bagaimana kalau kita semua pergi, bukan ke Jakarta, tapi ke tempat lain, menghubungi pihak berwenang yang bisa dipercaya?" "Dengan bukti apa?" tanya Widya. "Saat ini semua yang kita miliki hanyalah kecurigaan. Kita membutuhkan bukti nyata." Diskusi mereka terganggu oleh suara kendaraan mendekat. Widya segera melihat keluar jendela. "Mobil polisi," bisiknya. "Mereka mencari di sekitar sini." Bayu membantu Ratna berdiri. "Kita harus pergi." "Tidak perlu," kata Widya dengan tenang. "Mereka tidak tahu tempat ini. Rumah ini tidak ada dalam catatan manapun. Aku membelinya dengan nama lain bertahun-tahun lalu untuk investigasi.
Kita aman di sini, setidaknya untuk saat ini. Mereka semua menahan napas ketika mobil polisi berhenti sejenak di depan jalan, setapak menuju rumah, kemudian melanjutkan perjalanan. Lestari, yang telah meringkuk di sudut, perlahan berdiri. "Itu bukan polisi biasa," katanya pelan. "Itu orang yang sama yang ada di ambulans palsu. Saya mengenali mobilnya." Bayu dan Widya bertukar pandangan. Situasinya jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. "Kita butuh rencana," kata Bayu akhirnya. "Widya, kamu masih punya kontak di media?" Widya mengangguk. "Beberapa, tapi kebanyakan outlet besar dikontrol oleh perusahaan besar, termasuk Santoso Corp. Bagaimana dengan media independen? Blog? Siapapun yang bisa menyebarkan cerita ini jika kita memiliki bukti." "Ada beberapa. Mantan muridku, Rina, menjalankan situs berita investigasi. Dia tidak takut pada siapapun." "Bagus," kata Bayu. "Sekarang, tentang bukti." Dia berpaling pada Lestari. "Aku mengerti kamu ingin pergi sendiri, tapi itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika Widya yang pergi? Dia berpengalaman dan tidak akan dikenali seperti aku." Lestari tampak ragu, tapi akhirnya menyerahkan kertas dengan alamat itu pada Widya. "Baiklah, tapi hati-hati, tempat itu mungkin dijaga." Widya mempelajari alamat itu lebih dekat. Ini adalah bangunan lama di distrik bisnis, digunakan untuk penyimpanan dokumen dan arsip. "Aku pernah melakukan penelitian di sana bertahun-tahun lalu." Dia berpikir sejenak. "Aku masih punya kartu akses lama, mungkin masih berfungsi." "Kapan kamu akan pergi?" tanya Ratna, kekhawatiran jelas di wajahnya. "Malam ini, setelah gelap, lebih aman," jawab Widya. "Sementara itu kita perlu menyiapkan rencana cadangan. Jika tempat ini ditemukan, kita harus punya tempat lain untuk pergi." Bayu mengambil ponselnya, kemudian berhenti. "Mereka mungkin melacak ponsel kita." "Gunakan ini," kata Widya, menyerahkan ponsel lama dari laci. "Prabayar tidak terdaftar. Aku selalu menyimpan beberapa untuk investigasi." Sore itu, mereka menyusun rencana. Widya akan pergi ke Jakarta untuk mencari bukti di alamat yang diberikan Lestari. Jika dia tidak kembali dalam 24 jam, Bayu dan Ratna harus pergi ke rumah adik Widya di Bandung. Lestari, meskipun protes, akan tetap bersama Ratna. "Saya bisa membantu," desak gadis itu. "Saya tahu cara masuk ke gedung itu." "Justru karena itu kamu harus tetap di sini," kata Bayu lembut. "Kamu terlalu berharga. Kamu adalah satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ketika malam tiba, Widya bersiap-siap untuk berangkat. Dia mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok, dan memasukkan beberapa alat ke dalam tas kecil. "Aku akan kembali besok pagi," katanya. "Jangan buka pintu untuk siapapun." Bayu menyerahkan sesuatu padanya. "Ini kartu aksesku ke sistem Adiwangsa. Jika kamu bisa masuk ke jaringan, cari folder bernama Protokol Matahari. Di sana ada semua rencana rahasia Darmawan yang berhasil kutemukan. Tidak cukup untuk membuktikan apapun secara hukum, tapi bisa membantu." Widya mengangguk dan menyelipkan kartu itu ke sakunya. "Jaga diri kalian." Setelah Widya pergi, rumah terasa sunyi. Lestari duduk di dekat jendela, mengawasi hutan gelap di luar. Ratna berbaring di tempat tidur, mencoba beristirahat meskipun kekhawatiran membuatnya sulit tidur. Bayu mondar-mandir, pikirannya berpacu. "Dia akan baik-baik saja," kata Lestari. Tiba-tiba, seolah membaca pikiran Bayu. "Ibu Widya sangat pintar." Bayu tersenyum lemah. "Kamu juga sangat pintar untuk anak seusiamu." Lestari mengangkat bahu. "Ketika kamu harus bertahan hidup sendiri, kamu belajar banyak hal dengan cepat." Widya menyusuri jalanan Jakarta yang basah setelah hujan. Kota itu berkilau dalam cahaya lampu jalan dan neon dari gedung-gedung tinggi. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma khas ibu kota, campuran antara asap knalpot, makanan jalanan, dan hujan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melakukan investigasi lapangan. Di usianya yang hampir 60, dia seharusnya sedang menikmati masa pensiun dengan tenang, di rumah pegunungannya, menulis novel dan merawat kebun. Tapi disinilah dia, kembali ke dunia yang dulu sangat dikenalnya. Alamat yang diberikan Lestari membawanya ke sebuah gedung tua di kawasan Jalan Sudirman.
Gedung 5 lantai yang terjepit di antara dua pencakar langit modern, bukti dari era Jakarta yang hampir terlupakan. Pusat Arsip Nasional tertulis di plakat kusam di depannya. Widya mengeluarkan kartu akses lamanya dan mendekati pintu samping. Dia menahan napas saat menggesek kartu di pembaca elektronik. Lampu kecil berkedip hijau. Masih berfungsi. Dia tersenyum, bersyukur bahwa birokrasi Indonesia terkadang lambat dalam memperbarui sistem keamanan. Lorong-lorong gedung itu remang-remang dan sunyi. Udara terasa pengap dan berbau kertas lama. Widya mengikuti petunjuk di kertas lestari, mencari ruang arsip B307. Tangga darurat membawanya ke lantai 3 dan setelah beberapa belokan, dia menemukan ruangan itu. Pintu ruangan terkunci dengan kombinasi angka. Widya melihat kembali kertas lestari. Di bawah alamat tertulis angka 170845. Dia mencoba kombinasi itu, dikunci pintu. Klik. Pintu terbuka ke ruangan penuh dengan rak-rak tinggi berisi kotak arsip. Widya menyalakan senter kecilnya dan mulai mencari. Menurut petunjuk lestari, apapun yang disembunyikan ibunya ada di bagian S, rak 7, kotak 19. Setelah beberapa menit mencari, Widya menemukan lokasi yang dimaksud. Kotak arsip itu terlihat seperti ratusan kotak lainnya. Kardus coklat sederhana dengan label. Tapi ketika Widya memeriksanya lebih dekat, dia melihat perbedaan kecil. Ada goresan halus di sudut kotak, seperti tanda yang sengaja dibuat. Dia membuka kotak itu dan menemukan sesuatu yang tidak terduga, bukan dokumen, melainkan sebuah hard disk eksternal kecil yang dibungkus rapi dalam kantong anti-statis. Di samping hard disk itu ada sebuah amplop coklat kecil. Widya membukanya dan menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan. Untuk siapapun yang menemukan ini, namaku Rahayu Pratiwi. Jika kamu membaca ini, kemungkinan aku sudah tiada. Hard disk ini berisi bukti korupsi, penggelapan dana, dan kegiatan ilegal Darmawan Santoso. Ada video rapat rahasia, transfer dana, dan dokumen-dokumen yang menunjukkan dia telah menyuap pejabat tinggi untuk memenangkan tender. Aku bekerja sebagai pembersih di kantornya, tapi aku pernah kuliah hukum. Aku tahu apa yang kulihat. Semoga bukti ini bisa membuat keadilan ditegakkan. Untuk anakku Lestari, maafkan ibu. Semoga kamu menemukan kebahagiaan. Tangan Widya gemetar saat melipat surat itu kembali. Inilah yang dicari mereka. Bukti yang bisa menjatuhkan Darmawan Santoso. Dia dengan cepat memasukkan hard disk dan surat itu ke dalam tasnya. Saat berbalik untuk pergi, Widya mendengar suara, langkah kaki seseorang masuk ke gedung. Dia mematikan senternya dan menyelinap keluar ruangan, berhati-hati menutup pintu tanpa suara. Di ujung lorong, dia melihat cahaya senter bergerak mendekat. 2 orang pria berbicara dengan suara rendah. Bosnya yakin ada sesuatu di sini. Cari di ruang B307. Bagaimana dia bisa tahu? Entahlah, tapi dia sangat yakin, katanya istri Adiwangsa dan anak kecil itu pasti akan mencari di sini. Widya merasakan jantungnya berdebar kencang. Mereka tahu. Entah bagaimana Darmawan tahu tentang tempat ini. Dia harus keluar secepatnya. Widya menyelinap ke tangga darurat, bergerak sepelan mungkin. Tepat saat dia mencapai lantai dasar, alarm berbunyi. Sepertinya pria-pria itu telah menemukan bahwa ruangan itu sudah dibuka. Widya berlari keluar melalui pintu darurat, memicu alarm kedua, tapi dia tidak peduli. Yang penting sekarang adalah melarikan diri dengan bukti. Dia berlari di sepanjang jalanan basah, berbaur dengan kerumunan orang yang keluar dari gedung-gedung kantor. Setelah beberapa belokan dan yakin tidak ada yang mengikutinya, Widya masuk ke sebuah kafe internet kecil. Dia perlu melihat isi hard disk ini secepatnya, dan mengirimkan salinannya ke tempat aman sebelum kembali ke rumah pegunungan. Dia menyewa komputer di sudut, memastikan tidak ada yang bisa melihat layarnya, dan menghubungkan hard disk. Isinya lebih dari yang dia harapkan. Video-video rapat Dewan Direksi Santoso Corp yang merencanakan pengambilalihan ilegal perusahaan lain, termasuk Adiwangsa Tech, dokumen transfer dana ke rekening luar negeri. Dan yang paling mengejutkan, rekaman Darmawan sendiri yang membicarakan penghilangan Bayu dan Ratna. Jika mereka tidak ditemukan, saham akan jatuh.
Kita beli saat harganya terendah, dan saat kita mengumumkan merger, nilai kita akan berlipat ganda, kata Darmawan dalam rekaman itu. Widya bekerja cepat, mengunggah semua file ke cloud storage pribadinya dan mengirim tautan terenkripsi ke email Rina, murid kepercayaannya. Dia juga menyalin beberapa file kunci ke flash drive cadangan dan menyembunyikannya di dalam sol sepatunya. Setelah selesai, dia menghapus jejak digitalnya dari komputer kafe dan bergegas keluar. Waktunya kembali ke pegunungan. Sementara itu, di rumah pegunungan suasana tegang mencekam. Bayu tidak bisa tidur, terus-menerus mengintip keluar jendela setiap kali mendengar suara. Ratna akhirnya tertidur karena kelelahan, satu tangan protektif di atas perutnya. Lestari duduk di lantai, menggambar sesuatu dengan tekun. "Apa yang kamu gambar?" tanya Bayu, mencoba mengalihkan pikirannya dari kekhawatiran. Lestari mengangkat kertasnya. Itu adalah peta gedung Santoso Corp, detail hingga ke lokasi kamera keamanan dan pintu darurat. "Bagaimana kamu bisa tahu semua ini?" tanya Bayu takjub. "Saya sudah bilang, saya sering ikut ibu saya bekerja. Saya menghafalkan jalan-jalan dan pintu. Itu permainan bagi saya. Bersembunyi dari penjaga keamanan menemukan ruangan rahasia." Bayu mengamati peta itu lebih dekat. Ini bisa sangat berguna jika kita perlu bukti lebih banyak. "Tapi Ibu Widya sedang mencari bukti sekarang," kata Lestari bingung. "Ya, tapi kita tidak tahu apakah dia akan menemukannya atau apakah itu akan cukup." Bayu berhenti sejenak. "Apa yang sebenarnya kamu ketahui tentang protokol matahari?" Lestari tampak terkejut. "Bagaimana Bapak tahu tentang itu?" "Aku pernah melihatnya disebut dalam email yang tidak sengaja terkirim ke perusahaanku. Aku curiga itu adalah kode untuk rencana Darmawan mengambil alih Adiwangsa Tech." Lestari mengangguk perlahan. "Saya pernah mendengar mereka membicarakannya. Itu adalah rencana besar untuk mengambil alih beberapa perusahaan teknologi sekaligus, termasuk milik Bapak. Mereka menyebutnya matahari karena semua perusahaan kecil akan berputar mengelilingi Santoso Corp." "Anak pintar," gumam Bayu. "Apalagi yang kamu dengar?" "Mereka punya orang dalam di semua perusahaan target. Saya ingat nama Eko disebut-sebut sebagai aset berharga di Adiwangsa Tech." Bayu mengepalkan tangannya. "Dia berhasil menipuku selama 6 bulan. Aku mempercayainya dengan semua rahasia perusahaan." "Itulah yang mereka inginkan," kata Lestari dengan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. "Membuat Bapak percaya." Suara dering ponsel mengejutkan mereka. Ponsel prabayar yang diberikan Widya. Bayu mengangkatnya dengan hati-hati. "Halo? Bayu, ini aku." Suara Widya terdengar tegang. "Aku menemukan buktinya. Lebih dari yang kita harapkan. Aku dalam perjalanan kembali, tapi kurasa aku diikuti." "Apa? Oleh siapa?" "Tidak yakin. Mobil hitam sudah mengikutiku sejak Jakarta. Aku mencoba mengecohnya, tapi suaranya terputus oleh suara decit ban keras." "Widya? Widya!" Bayu berteriak ke ponsel. Suara Widya kembali, kali ini berbisik. "Dengar, aku sudah mengirim salinan bukti ke Rina. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Hard disk aslinya ada padaku. Aku akan mencoba." Sambungan terputus. Bayu menatap ponsel dengan horor. "Kita harus membantunya." "Bagaimana?" tanya Lestari. "Kita bahkan tidak tahu di mana dia sekarang." Ratna yang terbangun karena keributan bergabung dengan mereka. "Ada apa?" Bayu menjelaskan situasinya dengan cepat. Wajah Ratna memucat. "Jadi mereka tahu tentang tempat ini. Kita tidak aman di sini lagi." "Kita harus pergi," kata Bayu, mulai mengumpulkan barang-barang mereka. "Ke Bandung seperti yang direncanakan." "Tapi bagaimana dengan Ibu Widya?" tanya Lestari, suaranya bergetar. "Dia wanita yang tangguh," kata Ratna, meskipun kekhawatiran jelas di matanya. "Dia akan menemukan cara." Mereka bergegas berkemas. Bayu membantu Ratna berjalan ke mobil tua Widya yang disimpan di gudang belakang. Lestari mengambil tas kecilnya yang sepertinya selalu siap untuk situasi darurat seperti ini. Saat mereka hendak berangkat, mereka mendengar suara kendaraan mendekat. Bayu mematikan lampu mobil dan menunggu. Sebuah mobil melewati jalan utama, melambat kemudian berlalu. Bukan Widya. "Kita harus pergi sekarang," bisik Bayu, "sebelum mereka kembali dengan bantuan." Dengan hati berat,
Mereka meninggalkan rumah pegunungan yang telah menjadi tempat perlindungan mereka. Di kejauhan, awan gelap bergumul di langit malam, menjanjikan badai lain. Bayu mengemudi dengan hati-hati di jalan berkelok, matanya terus memeriksa kaca spion untuk tanda-tanda pengejaran. "Kemana kita pergi sebenarnya?" tanya Lestari setelah beberapa saat. "Adik Widya di Bandung," jawab Bayu. "Dia seorang dokter, dia bisa membantu Ratna dan rumahnya aman." Tapi bagaimana jika mereka tahu tentang itu juga? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang memiliki jawaban. Hujan turun dengan deras ketika mereka memasuki kota Bandung. Jalanan licin dan berkabut membuat perjalanan semakin sulit. Bayu mengemudi dengan penuh konsentrasi, sesekali memeriksa alamat yang diberikan Widya di ponselnya. Ratna tertidur di kursi belakang, kelelahan setelah perjalanan panjang. Sementara Lestari tetap waspada, matanya mengawasi setiap kendaraan yang lewat. "Belok kiri di sini," kata Lestari tiba-tiba, menunjuk ke sebuah jalan kecil. "Kenapa?" "Alamatnya masih lurus," kata Bayu, bingung. "Mobil hitam itu sudah mengikuti kita sejak tol," bisik Lestari. "2 kali berbelok seperti kita." Bayu melihat ke kaca spion. Benar saja, sebuah sedan hitam berada beberapa mobil di belakang mereka. Tanpa bertanya lagi, dia membelokkan mobil ke jalan kecil yang ditunjuk Lestari. Mobil hitam itu memperlambat, tapi tidak mengikuti, mungkin untuk menghindari kecurigaan. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Bayu sambil terus mengemudi melewati jalan-jalan sempit perumahan. "Kebiasaan," jawab Lestari singkat. "Ketika kamu hidup di jalanan, kamu belajar mengenali siapa yang mengikutimu." Mereka berputar-putar beberapa saat, mengambil belokan, acak dan jalan memutar, sampai yakin tidak ada yang mengikuti. Baru kemudian Bayu kembali ke rute menuju rumah adik Widya. Rumah itu terletak di kawasan perumahan dokter, tidak terlalu mewah tapi cukup besar dengan pagar tinggi dan sistem keamanan yang baik. Bayu menekan bel dengan hati-hati. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya dengan rambut pendek dan kacamata tebal. Dia menatap mereka dengan curiga. "Siapa kalian?" tanyanya tegas. "Dokter Handayani, saya Bayu Adiwangsa. Widya mengirim kami." Wajah wanita itu berubah seketika. "Cepat masuk." Dia melihat sekeliling dengan was-was sebelum menutup dan mengunci pintu. Setelah membantu Ratna masuk dan memastikan dia nyaman di sofa, Dokter Handayani yang meminta dipanggil Tuti, memeriksa kondisinya dengan cepat dan profesional. "Kehamilanmu baik-baik saja, tapi kamu perlu istirahat total," katanya pada Ratna. "Tekanan darahmu tinggi dan ada risiko kelahiran prematur jika kamu terus stres." "Terima kasih, dokter," kata Ratna, tangannya menggenggam tangan Bayu. "Kakakku menelepon tadi pagi," kata Tuti, menuangkan teh untuk semua orang. "Dia bilang, kalian mungkin datang, tapi dia sendiri belum tiba." Bayu dan Lestari bertukar pandangan khawatir. "Kami kehilangan kontak dengannya tadi malam," kata Bayu hati-hati. Sepertinya dia diikuti setelah menemukan bukti penting. Tuti tampak terkejut, tapi dengan cepat menguasai diri. "Widya selalu terlibat masalah," gumamnya. "Tapi dia tangguh, dia pasti baik-baik saja." "Apakah dia mengatakan sesuatu tentang seseorang bernama Rina?" tanya Bayu. "Rina Wijaya, mantan muridnya yang jadi jurnalis?" Tuti berpikir sejenak. "Dia tidak menyebut namanya khusus, tapi dia bilang sudah menghubungi orang yang tepat untuk menyebarkan informasi." Bayu mengangguk, sedikit lega. Setidaknya bukti yang ditemukan Widya mungkin sudah sampai ke tangan yang tepat. "Kita perlu menghubungi Rina," kata Bayu. "Tapi dengan hati-hati, ponsel bisa dilacak." "Gunakan komputerku," kata Tuti menunjuk ke ruang kerjanya. "Aku punya VPN dan enkripsi yang bagus. Keuntungan punya keponakan yang ahli IT." Sementara Bayu mencoba menghubungi Rina secara online, Lestari menjelajahi rumah dengan keingintahuan khas anak-anak, tapi dengan kewaspadaan seseorang yang telah belajar hidup dalam bahaya. Dia memeriksa semua pintu, jendela, dan jalur keluar yang mungkin. "Rumah ini aman," katanya akhirnya, kembali ke ruang tamu. "Tapi kita tetap perlu berjaga-jaga." Tuti menatap gadis kecil itu dengan campuran kagum dan kesedihan. "Berapa umurmu, Nak?"
8 tahun, jawab Lestari. Dan orang tuamu? Lestari terdiam sejenak. Ibu saya pergi 3 tahun lalu. Saya tidak pernah tahu ayah saya. Tuti mengangguk penuh pengertian. Kamu gadis yang berani. Sepertinya kamu telah banyak membantu Bayu dan Ratna. Dia menyelamatkan nyawa kami, kata Ratna lembut. Tanpa dia, kami tidak akan ada di sini sekarang. Lestari tersenyum, kecil jelas tidak terbiasa menerima pujian. Bayu kembali dari ruang kerja, wajahnya campuran antara lega dan khawatir. Aku berhasil menghubungi Rina. Dia sudah menerima bukti dari Widya dan sedang mempersiapkan artikel besar. Tapi dia berhenti sejenak. Dia belum bertemu langsung dengan Widya. Semua komunikasi melalui email. Jadi kita masih tidak tahu di mana kakakku, kata Tuti, kekhawatiran jelas di wajahnya. Rina berjanji akan mempublikasikan artikelnya besok pagi. Apapun yang terjadi, lanjut Bayu. Dia juga akan mengirimkan salinan ke beberapa media internasional untuk jaga-jaga. Tapi apakah itu akan cukup untuk menghentikan Darmawan? Tanya Ratna. Dengan bukti yang ditemukan Widya. Ya, kata Bayu yakin. Video, dokumen, rekaman. Semuanya menunjukkan bahwa dia tidak hanya mencoba mengambil alih perusahaanku dengan cara ilegal, tapi juga terlibat dalam korupsi besar-besaran dan... Dia melirik Lestari, ragu untuk melanjutkan. Dan bertanggung jawab atas kecelakaan ibu saya, lanjut Lestari dengan tenang. Saya tahu. Tuti menghela napas panjang. Kalian semua perlu istirahat. Besok akan jadi hari yang panjang. Dia menunjukkan kamar-kamar untuk mereka. Jangan khawatir, rumah ini punya sistem keamanan yang bagus. Kita aman di sini. Tapi ketika semua orang sudah terlelap, Lestari masih terjaga. Dia duduk di ambang jendela kamarnya, menatap hujan yang masih turun di luar. Pikirannya dipenuhi oleh ibunya, oleh Widya yang belum kembali, dan oleh ketakutan bahwa semua usaha mereka mungkin sia-sia. Dalam kesunyian malam, dia membuat keputusan. Dini hari, sekitar pukul 3, Lestari menyelinap keluar dari rumah. Dengan keahlian yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa hidup sendiri, dia berhasil mematikan sistem alarm sementara dan membuka pintu belakang tanpa suara. Dia meninggalkan secari kertas di tempat tidurnya. Saya perlu memastikan sesuatu. Jangan khawatir, saya akan kembali. Lestari. Dengan ransel kecil berisi beberapa barang penting dan uang yang dia simpan selama bertahun-tahun, Lestari melangkah ke dalam hujan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pagi harinya Bayu terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu tidak beres. Rumah terasa terlalu sunyi. Dia bergegas ke kamar Lestari dan menemukan tempat tidur kosong dengan pesan singkat itu. Tidak, bisiknya, panik mulai menguasainya. Tidak, tidak, tidak. Ratna dan Tuti segera bergabung dengannya, sama terkejutnya. Kemana dia pergi? Tanya Ratna, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk, kata Bayu. Dia mungkin kembali ke Jakarta, ke Santoso Corp. Tapi itu bunuh diri, mereka akan mengenalinya, kata Tuti. Justru itu, kata Bayu, mendadak mengerti. Mereka belum pernah melihatnya. Lestari selalu bersembunyi, mengamati dari kejauhan. Bagi mereka, dia hanya anak jalanan biasa, tidak penting. Tapi apa yang dia harapkan bisa ditemukan di sana, tanya Ratna. Entahlah, mungkin petunjuk tentang keberadaan Widya, atau bukti tambahan. Bayu mengacak-acak rambutnya frustrasi. Kita harus menemukannya. Kau tidak bisa pergi ke Jakarta, kata Tuti tegas. Terlalu berbahaya, kau adalah orang pertama yang akan mereka cari. Tapi aku tidak bisa hanya duduk di sini sementara Lestari dalam bahaya. Perdebatan mereka terganggu oleh suara bel pintu. Mereka semua membeku. Tuti mengintip melalui kamera keamanan dan menghela napas lega. Widya. Dia bergegas membuka pintu. Widya berdiri di sana, basah kuyup dan terlihat lelah tapi hidup. Ada memar di pelipisnya dan tangannya dibebat dengan perban sederhana. Maaf aku terlambat, katanya lemah, mengalami sedikit hambatan. Mereka membawanya masuk, memberikan handuk dan teh hangat. Widya menceritakan bagaimana dia hampir tertangkap oleh orang-orang Darmawan. Bagaimana mobilnya tergelincir di jalan basah dan masuk ke parit.
dan bagaimana dia harus bersembunyi di hutan semalaman sebelum bisa mencapai transportasi umum. Tapi aku masih memiliki buktinya. Katanya mengeluarkan hard disk dari dalam jaketnya yang basah, dan Rina sudah menerima salinannya. Artikelnya akan muncul pagi ini. Lestari menghilang, kata Bayu tanpa basa-basi. Kami pikir dia kembali ke Jakarta. Wajah Widya memucat. Ke Santoso Corp. Kenapa dia melakukan itu? Kami tidak tahu, kata Ratna. Tapi dia meninggalkan pesan bahwa dia perlu memastikan sesuatu. Widya tampak berpikir keras. Ketika kita di rumah pegunungan, dia menggambar peta gedung Santoso Corp. Sangat detail. Dia tahu semua jalan masuk, semua kamera keamanan. Dia mungkin berpikir ada bukti lain di sana, kata Bayu. Atau dia mencoba, dia berhenti. Sebuah pemikiran mengerikan muncul di benaknya. Apa jika dia mencoba menghadapi Darmawan sendiri? Tidak mungkin, kata Widya. Dia hanya anak kecil. Anak kecil yang telah hidup sendiri selama 3 tahun, kata Ratna. Yang melihat ibunya direnggut darinya. Yang mungkin merasa ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan keadilan. Mereka semua terdiam menyadari bahwa Ratna mungkin benar. Kita harus ke Jakarta sekarang juga, kata Bayu, berdiri. Tidak, kata Widya tegas. Kau dan Ratna tetap di sini. Aku akan pergi. Aku tahu cara masuk ke Santoso Corp tanpa terdeteksi. Ini terlalu berbahaya, protes Bayu. Tidak lebih berbahaya dari apa yang sudah kulalui, balas Widya. Dan ingat, artikelnya akan terbit hari ini. Ketika itu terjadi, Darmawan akan sibuk menangani krisis media. Itu waktu sempurna untuk menyusup masuk. Setelah perdebatan panjang, akhirnya diputuskan bahwa Widya akan pergi ke Jakarta untuk mencari Lestari, sementara Bayu dan Ratna tetap di Bandung. Jika artikelnya berhasil dipublikasikan dan buktinya cukup kuat, mereka berharap Darmawan akan terlalu sibuk menyelamatkan dirinya sendiri untuk mengejar mereka. Jakarta masih berselimut kabut tipis ketika Widya tiba di pusat kota. Gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti bayangan abu-abu di antara awan rendah. Stasiun televisi di sepanjang jalan sudah mulai menayangkan berita utama hari ini. Skandal besar, Darmawan Santoso terlibat korupsi dan sabotase korporasi. Foto Darmawan terpampang di layar-layar besar bersama potongan dokumen yang bocor. Rina telah menepati janjinya. Artikelnya telah muncul pagi ini di situs beritanya dan dengan cepat menyebar ke media utama. Widya merasakan secercah harapan. Mungkin semua akan berakhir hari ini. Tapi dia masih perlu menemukan Lestari. Gedung Santoso Corp terletak di kawasan bisnis elit, menara kaca dan baja setinggi 40 lantai yang biasanya memancarkan aura kekuasaan dan kesuksesan. Tapi pagi ini, suasananya berbeda. Ada kerumunan wartawan di luar, mobil polisi berjejer di pintu masuk, dan orang-orang tampak bergegas keluar dari gedung dengan tergesa-gesa. Tampaknya bukti yang terungkap telah memicu penyelidikan resmi. Widya mengenakan topi dan kacamata hitam, berbaur dengan kerumunan jurnalis. Sebagai mantan reporter, dia masih ingat cara berbicara dan berperilaku seperti mereka. Dia menyelinap ke pintu samping yang sepi, menggunakan kartu akses palsu yang dia siapkan sebelumnya. Di dalam, gedung itu seperti sarang lebah yang terganggu. Karyawan bergegas ke sana kemari, beberapa terlihat membawa dokumen dan hard drive, mungkin berusaha menghancurkan bukti tambahan. Petugas keamanan tampak bingung, tidak yakin siapa yang harus mereka hentikan dan siapa yang harus mereka biarkan lewat. Widya mengikuti petunjuk dari peta yang digambar Lestari. Dengan kamera keamanan difokuskan pada kekacauan di lobi utama, dia berhasil menyelinap ke tangga darurat dan mulai menaiki tangga menuju lantai teratas tempat kantor Darmawan berada. Sementara itu, di Bandung, Bayu dan Ratna menonton berita dengan tegang. Artikel Rina telah menimbulkan gempa besar di dunia bisnis Indonesia. Darmawan Santoso belum memberikan pernyataan resmi, tapi saham Santoso Corp anjlok tajam dalam beberapa jam terakhir. Video dan dokumen yang bocor memberikan bukti tak terbantahkan tentang praktik korupsi, penyuapan dan rencana jahat untuk mengambil alih adiwangsa Tech melalui cara-cara ilegal. Ini berhasil, kata Bayu, masih tidak percaya. Aku tidak pernah
Membayangkan bukti sebanyak itu. Rahayu Ibu Lestari sangat teliti, kata Tuti, yang baru kembali dari rumah sakit untuk mengecek keadaan Ratna. Dia tidak hanya mengumpulkan dokumen, tapi juga merekam setiap rapat rahasia. Luar biasa untuk seorang pembersih. Dia bukan sekadar pembersih, kata Ratna lembut. Dia adalah ibu yang ingin dunia yang lebih baik untuk anaknya. Ponsel Bayu berbunyi, menampilkan nomor tidak dikenal. Dengan hati-hati dia mengangkatnya. "Halo, Pak Bayu," suara familiar terdengar di ujung telepon. "Lestari," Bayu hampir berteriak. "Di mana kamu? Kamu baik-baik saja?" "Saya di Santoso Corp," bisik Lestari. "Di ruang server utama, saya menemukan sesuatu yang penting." "Lestari, dengarkan aku. Bukti yang kita butuhkan sudah terungkap. Semuanya sudah ada di berita. Kamu perlu keluar dari sana sekarang juga." "Belum semua, Pak," kata Lestari tegas. "Saya menemukan file tentang pejabat-pejabat lain yang terlibat." Dan suaranya bergetar sedikit. "Saya menemukan video terakhir ibu saya. Mereka merekamnya. Darmawan sendiri yang memerintahkan semuanya." Bayu merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Lestari, dengar, Widya sedang menuju ke sana untuk menjemputmu. Tunggu dia, jangan lakukan apapun sendirian." "Terlambat," kata Lestari, suaranya mendadak berbisik. "Dia di sini. Darmawan ada di ruangan sebelah. Dia sedang menghancurkan bukti. Saya harus pergi." "Lestari, Lestari." Tapi sambungan sudah terputus. Bayu menatap Ratna dan Tuti dengan wajah pucat. Darmawan masih di gedung, dan Lestari tepat di dekatnya. Di lantai 40 Santoso Corp, Widya akhirnya mencapai kantor utama. Lorong-lorong lantai eksekutif anehnya sepi. Hampir semua staf telah meninggalkan gedung setelah berita meledak. Dia bisa mendengar suara-suara dari ruangan utama. Suara marah Darmawan Santoso dan beberapa pria lain. Mungkin pengacaranya atau eksekutif senior lainnya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" teriak Darmawan. "Siapa yang membocorkan semua ini?" "Kami menduga itu adalah pembersih yang meninggal 3 tahun lalu," jawab suara lain. "Rahayu Pratiwi. Sepertinya dia menyimpan bukti sebelum kecelakaannya." "Tidak mungkin, dia hanya pembersih bodoh. Seseorang pasti membantunya." "Yang lebih penting sekarang, Pak," kata suara ketiga, lebih tenang dan metodis, adalah menghancurkan semua bukti yang tersisa. Polisi sedang dalam perjalanan dengan surat penggeledahan. "Hapus semuanya," perintah Darmawan. "Server cadangan, arsip lama, semua rekaman CCTV. Tidak boleh ada yang tersisa." Widya mendengar suara pintu terbuka dan beberapa orang keluar dari ruangan. Dia bersembunyi di balik pilar, mengamati 3 pria berjas yang bergegas menuju lift. Darmawan sendiri masih di dalam kantor, mungkin mengumpulkan barang-barang pentingnya. Ini kesempatannya untuk mencari Lestari. Widya baru akan bergerak ketika dia melihat bayangan kecil bergerak di ujung lorong. Lestari, gadis itu meringkuk di balik sebuah pot tanaman besar, mengawasi kantor Darmawan dengan mata waspada. Widya bergerak perlahan ke arahnya, berusaha tidak menimbulkan suara. "Lestari," bisiknya ketika cukup dekat. Lestari tersentak kaget, tapi segera tenang melihat Widya. "Ibu Widya, saya pikir sesuatu terjadi pada ibu. Aku baik-baik saja, tapi kita harus keluar dari sini sekarang." Lestari menggeleng. "Belum. Saya sudah mengunggah semua file dari server utama, tapi masih ada satu hal yang harus saya lakukan." "Apa itu?" "Darmawan punya safe room di balik kantor utamanya. Di sanalah dia menyimpan bukti fisik dan hard disk cadangan. Saya perlu mengambilnya sebelum dia menghancurkan semuanya." Widya menatap gadis kecil itu dengan takjub. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" "Ibu saya dulu yang membersihkan ruangan itu. Dia memberitahu saya kodenya untuk jaga-jaga. 179845, sama seperti kode di pusat arsip." Suara dari kantor Darmawan bertambah keras. Tampaknya dia sedang berbicara di telepon, mungkin dengan pengacaranya atau seseorang yang bisa membantunya kabur. "Ini terlalu berbahaya," kata Widya tegas. "Kita harus pergi sekarang." "Tapi buktinya, sudah cukup bukti yang terungkap. Hidupmu lebih berharga dari dokumen apapun." Lestari tampak akan membantah, tapi suara langkah kaki yang mendekat dari ujung lorong mengejutkan mereka berdua.
Beberapa petugas keamanan Santoso Corp muncul, mungkin diperintahkan untuk menjaga lantai eksekutif. Sembunyi, bisik Widya menarik Lestari ke balik sebuah lemari arsip. Para petugas berjalan melewati mereka, langsung menuju kantor Darmawan. Terdengar percakapan singkat. Lalu Darmawan keluar dengan tas kulit besar di tangannya. Dia tampak berang, wajahnya merah dan rambutnya berantakan. Gambaran sempurna dari seorang pria yang dunianya baru saja runtuh. Pastikan tidak ada yang naik ke lantai ini, perintahnya pada para petugas. Aku akan ke safe room untuk mengambil beberapa dokumen penting lalu kita pergi. Helikopter sudah menunggu di atap. Darmawan berjalan cepat ke arah yang berlawanan dari tempat Widya dan Lestari bersembunyi. Tanpa peringatan, Lestari melepaskan diri dari genggaman Widya dan mulai mengikuti Darmawan dengan gerakan tenang seorang anak yang terbiasa tidak terlihat. "Lestari, jangan!" bisik Widya, tapi terlambat. Gadis itu sudah mengikuti Darmawan dari jarak aman, menyelinap dari satu tempat persembunyian ke tempat lain dengan keahlian yang menakjubkan. Widya tidak punya pilihan selain mengikuti, berusaha melindungi anak itu dari bahaya yang mungkin menunggunya. Darmawan berhenti di depan dinding yang tampak biasa, menekan beberapa panel yang ternyata adalah kunci kombinasi tersembunyi. Dinding itu bergeser, menampakkan ruangan kecil yang dipenuhi dengan brankas, komputer, dan beberapa koper yang sudah disiapkan, jelas tempat persembunyian dan jalur pelarian yang telah direncanakan dengan matang. Ketika Darmawan masuk, Lestari memberi isyarat pada Widya untuk tetap diam dan mengikutinya mendekati pintu yang masih terbuka. Dari posisi mereka bisa melihat Darmawan membuka sebuah brankas besar dan mengeluarkan beberapa dokumen dan hard disk yang langsung dimasukkannya ke dalam tas. "Aku hampir selesai," kata Darmawan pada seseorang melalui earpiece-nya. "Pastikan helikopternya siap dalam 5 menit. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan mereka semua. Alarm kebakaran gedung berbunyi nyaring. Darmawan terlihat bingung sejenak tapi kemudian melanjutkan kegiatannya dengan lebih tergesa-gesa. Widya menoleh ke Lestari yang tersenyum kecil. "Alarm. Kebakaran manual," bisiknya. "Saya menekannya dalam perjalanan ke sini. Semua lift akan berhenti dan petugas keamanan akan sibuk dengan evakuasi." Widya harus mengakui kecerdikan gadis itu. Dengan alarm berbunyi, gedung akan segera dipenuhi petugas pemadam kebakaran dan mungkin polisi. Darmawan tidak akan bisa kabur dengan mudah. Tapi, rencana itu juga memiliki kelemahan. Dengan lift tidak berfungsi, mereka juga harus menemukan cara lain untuk turun dari lantai 40. "Sekarang apa?" bisik Widya. "Kita ambil buktinya saat dia keluar," jawab Lestari. "Kemudian kita gunakan tangga darurat di sisi timur. Itu jarang digunakan dan memiliki akses ke gedung sebelah." Mereka menunggu dengan tegang sementara Darmawan mengumpulkan barang-barang terakhirnya. Ketika dia akhirnya berbalik untuk keluar, ponselnya berbunyi. Dia berhenti untuk menjawabnya. "Apa? Polisi sudah di lobi?" Wajahnya memucat. "Tahan mereka, aku akan segera turun." Dia menutup telepon dan mengumpat, kemudian berbalik kembali ke brankas, mungkin untuk mengambil sesuatu yang terlupakan. Saat itulah Lestari melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga Widya. Gadis itu melangkah masuk ke ruangan. "Selamat pagi, Pak Darmawan," katanya dengan suara jernih. Darmawan Santoso membeku. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung, kemudian marah ketika melihat seorang gadis kecil berdiri di pintu safe room-nya. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" bentaknya, tangannya masih menggenggam beberapa dokumen penting. Lestari melangkah maju dengan tenang, seolah dia berada di taman bermain, bukan di ruangan pribadi salah satu pengusaha paling berbahaya di Indonesia. "Nama saya Lestari Pratiwi, anak Rahayu Pratiwi." Nama itu membuat Darmawan seketika pucat. Dia mundur selangkah, punggungnya menabrak brankas. "Tidak mungkin," bisiknya. "Anak itu sudah lama hilang, dibawa ke panti asuhan." "Saya kabur," kata Lestari sederhana. "Dan saya mengawasi Bapak sejak saat itu." Menunggu waktu yang tepat, Widya yang masih bersembunyi di luar ruangan tidak bisa bergerak karena terkejut. Ini bukan bagian dari rencana. Dia harus melakukan sesuatu sebelum Darmawan menyakiti Lestari. "Apa maumu?"
Tanya Darmawan, matanya bergerak liar mencari jalan. Keluar atau bantuan? Saya hanya ingin tahu kenapa, kata Lestari, suaranya anehnya tenang. Kenapa Bapak melakukan itu pada ibu saya? Dia hanya ingin melakukan hal yang benar. Darmawan tertawa getir. Melakukan hal yang benar? Dia mencuri dokumen perusahaan. Dia akan menghancurkan segalanya yang telah kubangun. Dia menemukan bukti korupsi Bapak. Itu bukan mencuri. Itu kebenaran. Kebenaran? Darmawan mendengus. Di dunia bisnis tidak ada kebenaran, yang ada hanya kekuasaan dan uang. Sementara mereka berbicara, Widya diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam percakapan. Ini mungkin bukti terakhir. Yang mereka butuhkan pengakuan langsung dari Darmawan sendiri. Bapak yang memerintahkan mereka untuk membuat kecelakaan itu, kan? Tanya Lestari, matanya menatap tajam pada Darmawan. Sama seperti yang Bapak coba lakukan pada Pak Bayu dan Bu Ratna. Darmawan tampak akan menyangkal, tapi kemudian bahunya merosot. Alarm kebakaran masih berbunyi dan dia tahu waktunya semakin sedikit. Itu bisnis, katanya akhirnya. Tidak ada yang personal. Ibumu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dia mendengar dan melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Dan Bapak merasa itu alasan yang cukup untuk menghilangkan nyawa seseorang. Aku tidak pernah bermaksud. Darmawan berhenti menyadari bahwa dia hampir mengakui kejahatan. Dengar, gadis kecil, apa yang terjadi sudah lama berlalu. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Tapi ada yang bisa mengubah masa depan, kata Lestari. Semua bukti yang ibu saya kumpulkan sudah berada di tangan polisi dan media. Bapak sudah kalah. Darmawan menatapnya dengan marah, tapi kemudian senyum licik muncul di wajahnya. Tidak sepenuhnya, katanya, mengeluarkan flash drive kecil dari sakunya. Di sini ada daftar semua orang yang telah kusuap selama bertahun-tahun. Politisi, hakim, bahkan beberapa kepala polisi. Selama ini ada di tanganku. Aku masih punya kartu. Hesku, itulah sebabnya saya di sini, kata Lestari mengulurkan tangannya untuk mengambil itu. Darmawan tertawa. Dan kau pikir aku akan memberikannya padamu, seorang anak kecil? Tidak, kata Lestari. Tapi Bapak akan memberikannya pada polisi yang sekarang mengepung gedung ini. Seolah untuk menegaskan kata-katanya. Terdengar suara sirene polisi dari luar, semakin keras dan banyak. Darmawan panik. Dia melihat ke jendela besar di belakangnya, mengintip ke bawah, dan melihat beberapa mobil polisi tiba di halaman Santoso Corp. Mereka tidak akan bisa menyentuhku, desisnya. Aku masih memiliki koneksi. Aku akan keluar dari negeri ini sebelum mereka bisa menangkapku. Dengan helikopter di atap, tanya Lestari, yang sudah diperiksa oleh petugas keamanan bandara dan ditemukan membawa barang-barang ilegal, mata Darmawan melebar. Apa? Bagaimana kau? Saya tidak sendiri, kata Lestari. Saya punya bantuan dari orang-orang baik, orang-orang yang peduli pada kebenaran. Saat itulah Widya memutuskan untuk masuk. Cukup, Darmawan, serahkan flash drive itu dan menyerahlah. Darmawan terperanjat melihat Widya. Kau, jurnalis pensiun itu, harusnya kau sudah ditangani oleh orang-orangku. Maaf mengecewakan, kata Widya dingin. Aku lebih tangguh dari yang kau kira. Darmawan melihat ke arah pintu keluar, tapi Widya menghalanginya. Dia terjebak. Kau tidak mengerti, katanya, suaranya berubah memohon. Informasi di flash drive ini bisa menghancurkan karir banyak orang penting. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali, atau menghancurkannya, termasuk menyingkirkan siapapun yang tahu tentang isinya. Justru itu yang kami inginkan, kata Widya. Membersihkan Indonesia dari koruptor sepertimu dan sekutu-sekutumu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar ruangan. Beberapa petugas keamanan berlari di lorong, diikuti oleh polisi dalam jumlah besar. Waktumu habis, Darmawan, kata Widya. Pilih, menyerah dengan terhormat atau ditangkap seperti penjahat. Untuk beberapa saat, tampaknya Darmawan akan melawan. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Tapi kemudian bahunya merosot. Dia melemparkan flash drive ke arah Lestari yang menangkapnya dengan tangkas. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, gumamnya. Kalian hanya membuka kotak Pandora. Mungkin, kata Widya,
Tapi kadang-kadang itulah yang dibutuhkan untuk memulai perubahan. Polisi menemukan mereka beberapa menit kemudian. Darmawan Santoso ditangkap tanpa perlawanan, dibawa keluar dengan borgol di tangannya, dan kamera berita merekam setiap langkahnya. Widya menyerahkan flash drive kepada komisaris polisi, seorang wanita tegas yang tampaknya tidak terkesan oleh nama-nama besar yang mungkin ada di dalamnya. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh, janjinya pada Widya dan Lestari. Siapapun yang terlibat akan menghadapi konsekuensinya. Sementara itu, di Bandung, Bayu, Ratna, dan Tuti menonton peristiwa itu terjadi langsung di televisi. Kamera berita menangkap momen Darmawan dibawa keluar dari gedung, diikuti oleh Widya dan yang membuat mereka semua bernapas lega. Lestari selamat dan tampak puas. Dia berhasil, bisik Ratna, air mata mengalir di pipinya. Gadis kecil yang luar biasa. Lebih dari sekadar berhasil, kata Bayu, menunjuk ke tiker berita yang bergerak di bagian bawah layar. Lihat, tiker itu membaca, breaking flash drive yang disita dari Darmawan Santoso berisi daftar pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Operasi pembersihan besar-besaran diperkirakan akan segera dimulai, namun kegembiraan mereka terganggu oleh desahan tiba-tiba dari Ratna. Dia meringis memegang perutnya. Ratna, Bayu berlutut di sampingnya. Panik. Ada apa? Aku pikir, Ratna menarik napas tajam. Aku pikir bayinya akan lahir. Tuti segera beralih ke mode dokter, memeriksa Ratna dengan cepat. Kontraksinya sudah dimulai. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Tapi masih terlalu cepat, kata Bayu khawatir. Seharusnya masih 3 minggu lagi. Bayi tidak selalu mengikuti jadwal, kata Tuti dengan tenang. Dan dengan semua stres yang dialami Ratna beberapa hari terakhir, ini tidak mengejutkan, tapi kita perlu bergegas. Mereka membawa Ratna ke rumah sakit tempat Tuti bekerja, di mana dia segera ditangani oleh tim medis terbaik. Bayu mondar-mandir di ruang tunggu, matanya bolak-balik antara pintu ruang bersalin dan televisi yang masih menayangkan berita tentang penangkapan Darmawan. Ponselnya berbunyi. Widya. Bayu, kami dalam perjalanan kembali ke Bandung. Lestari, baik-baik saja. Darmawan sudah ditangkap dan Ratna sedang melahirkan, potong Bayu. Kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bisakah kalian langsung ke sini? Kami akan tiba dalam 2 jam, janji Widya. 2 jam terasa seperti selamanya bagi Bayu. Tuti keluar sekali untuk memberitahu bahwa semuanya berjalan lancar, tapi Ratna membutuhkan waktu lebih lama karena ini kelahiran pertamanya. Ketika Widya dan Lestari akhirnya tiba, mereka menemukan Bayu masih mondar-mandir dengan cemas. Pak Bayu, Lestari berlari ke arahnya dan untuk pertama kalinya memeluknya. Bayu memeluknya erat, rasa syukur dan kelegaan membanjirinya. Kamu baik-baik saja, bisiknya. Astaga, Lestari, apa yang kamu pikirkan dengan pergi sendiri seperti itu? Saya harus melakukannya, kata Lestari, mundur untuk menatap Bayu. Untuk ibu saya, untuk menyelesaikan semuanya. Dan kamu berhasil, kata Bayu. Kamu lebih berani dari yang pernah kubayangkan. Saat itu, Tuti keluar dari ruang bersalin dengan senyum lebar. Bayu, kamu punya anak laki-laki yang sehat dan Ratna baik-baik saja. Bayu merasakan kelegaan luar biasa membanjirinya. Dia memeluk Tuti, kemudian Widya, kemudian Lestari lagi. Bisakah aku melihat mereka? Tentu, kata Tuti. Mereka sudah siap menerima pengunjung. Bayu berhenti sejenak menatap Lestari. Kamu mau ikut? Lestari tampak ragu. Saya boleh? Tentu saja, kata Bayu dengan lembut. Kamu bagian dari keluarga kami sekarang. Mata Lestari melebar, tidak percaya. Keluarga? Jika kamu mau, kata Bayu. Ratna dan aku sudah membicarakannya. Kami ingin kamu tinggal bersama kami selamanya sebagai putri kami. Air mata mulai mengalir di pipi Lestari. Dia mencoba bicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Akhirnya, dia hanya mengangguk dan menggenggam tangan Bayu erat-erat. Mereka berjalan bersama ke ruang bersalin, di mana Ratna menunggu dengan bayi mungil dalam pelukannya. Wajahnya lelah, tapi bahagia. Senyum indah menyambut mereka. Lestari,
panggilnya lembut. Kemarilah, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Lestari mendekati tempat tidur dengan hati-hati, mengintip bayi yang terbungkus selimut biru. Ini adikmu, kata Ratna. Kami menamakannya Satria. Satria Adiwangsa. Adik, bisik Lestari, menyentuh tangan mungil bayi itu dengan jarinya. Satria menggenggam jarinya dengan kuat, membuat Lestari terkesiap kaget lalu tertawa. Dia menyukaimu, kata Ratna tersenyum. Tentu saja, kamu adalah kakak perempuannya yang hebat. Bayu memeluk keluarganya, istrinya, putranya yang baru lahir, dan gadis kecil pemberani yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Di luar jendela rumah sakit, langit Jakarta mulai cerah setelah berhari-hari hujan, seolah alam sendiri merayakan hari baru yang penuh harapan. 6 bulan kemudian, Bayu berdiri di beranda rumah barunya di pinggiran Jakarta, memandangi matahari terbit yang mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah muda. Rumah itu terletak di kawasan perumahan yang tenang, dikelilingi pepohonan rindang dan taman yang indah, tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru bersama keluarganya. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa Lestari yang bermain dengan Satria. Bayi laki-laki itu tumbuh dengan cepat, sudah bisa tersenyum lebar dan mencoba duduk sendiri. Dan Lestari telah berubah dalam beberapa bulan terakhir dari gadis kecil yang selalu waspada dan jarang tersenyum menjadi anak yang ceria dan penuh kehangatan. Sekolah barunya melaporkan bahwa dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam matematika dan ilmu komputer. Bayu tersenyum mendengar Ratna bergabung dengan tawa mereka. Istrinya telah pulih sepenuhnya dari kelahiran dan trauma yang mereka alami. Hubungan mereka lebih kuat dari sebelumnya, diperkuat oleh pengalaman yang mereka lalui bersama. Banyak hal telah berubah sejak hari penangkapan Darmawan Santoso. Pengungkapan daftar pejabat korup memicu gelombang penyelidikan dan penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Beberapa nama besar jatuh, termasuk Komisaris Agung yang ternyata telah lama bekerja untuk Darmawan. Media menyebutnya sebagai reformasi kedua, pembersihan korupsi terbesar sejak reformasi 1998. Adiwangsa Tech tidak hanya selamat dari upaya pengambilalihan, tapi justru berkembang pesat. Dengan reputasi Bayu sebagai pengusaha yang berintegritas, perusahaan menarik investor baru dan talent terbaik. Mereka sekarang fokus mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk aplikasi untuk membantu anak-anak jalanan dan korban kekerasan. Tapi perubahan terbesar mungkin adalah pada level personal. Adopsi Lestari telah resmi disetujui pengadilan 3 bulan lalu. Gadis itu sekarang secara resmi menjadi Lestari Adiwangsa, putri sulung keluarga. Melihat namanya tercetak di dokumen resmi, membuat Lestari menangis bahagia. Untuk pertama kalinya, sejak ibunya meninggal, dia memiliki keluarga lagi. Pintu beranda terbuka dan Ratna bergabung dengan Bayu, membawa 2 cangkir kopi. Dia menyerahkan 1 pada suaminya dan berdiri di sampingnya menikmati pemandangan pagi. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. "Betapa hidup bisa berubah dalam sekejap," jawab Bayu. 6 bulan lalu, kita hampir kehilangan segalanya. Sekarang, kita memiliki lebih dari yang pernah kita impikan. Ratna tersenyum. Semua berkat seorang gadis kecil pemberani yang menolak untuk menyerah pada ketidakadilan, dan seorang jurnalis pensiun yang masih memiliki semangat untuk mencari kebenaran, tambah Bayu. Bicara tentang Widya, wanita itu telah kembali menulis. Pengalamannya membantu mengungkap skandal Darmawan, menginspirasinya untuk menulis buku tentang korupsi di Indonesia dan bagaimana warga biasa bisa melawan. Buku itu langsung menjadi bestseller dan membuat Widya kembali menjadi nama besar di dunia jurnalisme. Rina, murid Widya yang membantu mempublikasikan bukti, sekarang menjalankan salah satu situs berita investigasi terbesar di Indonesia. Mereka terus mengawasi implementasi reformasi dan memastikan bahwa janji-janji untuk memberantas korupsi tidak dilupakan. "Pak Bu," panggil Lestari, muncul di pintu beranda dengan Satria dalam gendongannya. "Ibu Widya sudah datang." Mereka masuk ke dalam rumah untuk menyambut Widya. Wanita itu membawa beberapa buku dan koran seperti biasa,
Meski sudah pensiun, dia tidak pernah berhenti mengikuti berita dan perkembangan terbaru. "Maaf terlambat," katanya mencium pipi Ratna dan mengacak rambut Lestari dengan sayang. "Macet di jalan tol." "Tidak apa-apa," kata Bayu. "Kita masih punya banyak waktu sebelum acara dimulai. Hari ini adalah hari penting, peresmian Yayasan Rahayu Pratiwi, organisasi nirlaba yang didirikan Bayu dan Ratna untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tua dan korban ketidakadilan. Nama itu dipilih untuk menghormati Ibu Lestari, yang keberaniannya telah menginspirasi mereka semua." "Oh, aku punya kabar bagus," kata Widya, mengeluarkan koran dari tasnya. Darmawan Santoso dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan semua asetnya disita untuk dikembalikan ke negara. Lestari melihat berita itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran lega, sedih, dan sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai penutupan. "Ibu saya pasti senang," katanya pelan. "Keadilan akhirnya ditegakkan." "Ya, sayang," kata Ratna memeluk putrinya. "Ibumu adalah pahlawan, sama sepertimu." Lestari tersenyum kecil. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya melakukan apa yang benar. Dan itulah definisi dari pahlawan sejati," kata Widya bijak. Keluarga itu sarapan bersama membicarakan rencana untuk yayasan dan proyek-proyek mendatang. Lestari dengan pengalamannya hidup di jalanan memiliki banyak ide untuk membantu anak-anak dalam situasi serupa. Bayu dan Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, bangga melihat putri mereka tumbuh menjadi gadis yang peduli dan berdedikasi. Setelah sarapan, mereka bersiap-siap untuk acara peresmian. Lestari mengenakan gaun biru yang indah, warna favorit ibunya, dengan pita rambut senada. Satria dipakaikan kemeja kecil dan celana, yang membuatnya terlihat seperti eksekutif munggil. "Apa kamu gugup?" tanya Bayu pada Lestari saat mereka dalam perjalanan ke acara. "Sedikit," akunya. "Saya belum pernah berbicara di depan banyak orang sebelumnya." "Kamu akan melakukannya dengan baik," yakin Ratna. "Cukup bicara dari hati. Ceritakan mengapa yayasan ini penting bagimu." Acara peresmian diadakan di aula besar sebuah hotel di pusat Jakarta. Meski hujan turun rintik-rintik di luar, suasana di dalam dipenuhi kehangatan dan harapan. Wartawan, aktivis dan tokoh masyarakat hadir untuk mendukung inisiatif baru ini. Bayu membuka acara dengan pidato singkat tentang visi yayasan, membantu anak-anak yang terpinggirkan dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Dia berbicara tentang pentingnya integritas dalam bisnis dan bagaimana perusahaan harus berkontribusi positif pada masyarakat. Kemudian tibalah giliran Lestari. Gadis kecil itu melangkah ke podium dengan mantap, menyesuaikan mikrofon agar sesuai dengan tingginya. Matanya mencari keluarganya di barisan depan dan Ratna memberikan anggukan penyemangat. "Nama saya Lestari Adiwangsa," dia memulai, suaranya jernih dan tenang. "3 tahun lalu, saya kehilangan ibu saya, Rahayu Pratiwi. Dia adalah seorang pembersih di sebuah perusahaan besar. Tapi dia juga seorang pahlawan yang berani. Dia melihat ketidakadilan dan memutuskan untuk tidak diam." Lestari menceritakan kisahnya tentang hidup di jalanan, tentang melihat kecelakaan Bayu dan Ratna, dan tentang perjalanan mereka bersama untuk mengungkap kebenaran. Dia berbicara tanpa rasa takut. Suaranya semakin kuat seiring berjalannya cerita. "Banyak orang berpikir anak-anak tidak melihat atau mengerti apa yang terjadi di sekitar mereka," katanya. "Tapi kami melihat, kami mengerti. Dan kadang-kadang kami adalah satu-satunya saksi kebenaran." Dia menjelaskan bagaimana yayasan ini akan membantu anak-anak seperti dirinya, yang kehilangan orang tua, yang hidup di jalanan, yang menjadi saksi ketidakadilan tapi tidak memiliki suara. "Yayasan Rahayu Pratiwi bukan hanya tentang memberikan tempat tinggal atau makanan," kata Lestari, "tapi juga tentang memberikan suara. Tentang mendengarkan anak-anak ketika mereka berbicara, karena kadang-kadang kami tahu hal-hal yang orang dewasa tidak ketahui." Saat Lestari mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Banyak yang menghapus air mata. Tersentuh oleh kesaksian dan keberanian gadis kecil itu, Ratna menangis tanpa malu sementara Bayu menatap putri mereka dengan bangga tak terkira.
Lestari kembali ke tempat duduknya, sedikit malu dengan perhatian yang diterimanya. Satria, seolah memahami momen penting itu, mengulurkan tangannya dari gendongan Ratna dan Lestari menggenggamnya dengan erat. Setelah acara, ketika mereka berjalan keluar, hujan telah berhenti. Matahari muncul dari balik awan, menciptakan pelangi yang melengkung indah di atas gedung-gedung Jakarta. "Lihat," kata Lestari, menunjuk ke pelangi. "Ibu saya selalu bilang bahwa pelangi adalah tanda harapan." "Dan dia benar," kata Bayu, merangkul putrinya. "Hari ini adalah awal dari harapan baru bagi banyak anak." Mereka berdiri sejenak, keluarga kecil yang ditempa oleh badai tapi keluar lebih kuat, menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Di belakang mereka, yayasan baru telah diluncurkan. Di depan mereka, masa depan penuh dengan janji dan kemungkinan. "Ayo, pulang," kata Ratna lembut. "Kita punya banyak hal untuk dirayakan." Lestari mengangguk, tersenyum pada keluarganya, keluarga yang tidak pernah dia bayangkan akan dimilikinya lagi. Di tengah semua kegelapan, dia telah menemukan cahaya. Di tengah semua kehilangan, dia telah menemukan cinta. Saat mereka berjalan bersama menuju mobil, Lestari berbisik pelan, kata-kata yang hanya dia yang mendengar. "Terima kasih, Ibu. Aku melakukannya. Kita melakukannya." Dan untuk sesaat, di tengah angin sepoi-sepoi yang menyapu rambutnya, Lestari merasa seolah ibunya tersenyum padanya dari suatu tempat, bangga pada gadis kecil yang telah tumbuh menjadi begitu berani dan baik. Malam itu, ketika bulan menggantung rendah di langit Jakarta, Lestari duduk di samping tempat tidur Satria, adik kecilnya yang sudah tertidur lelap. Dengan suara lembut dia mulai bercerita, "Mau dengar sebuah kisah, adik kecil? Ini kisah tentang malam hujan, dan bagaimana seorang gadis kecil menyelamatkan 2 orang, dan mereka juga menyelamatkannya." Di kamar sebelah, Bayu dan Ratna mendengarkan melalui monitor bayi, saling berpegangan tangan dan tersenyum. Kisah mereka, kisah yang dimulai dengan badai dan ketakutan, telah berubah menjadi kisah tentang keberanian, keadilan, dan yang terpenting, tentang keluarga yang ditemukan di tempat-tempat tak terduga. Di luar, hujan mulai turun lagi.